Monitor Pak RT, di depan sel kejadian orang sholat di zebra cross, depan sel, depan wali kota. Monitor. Amin ya. Macet jalan. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom aleichem, om swastiastu, namo buddhaya, rahayu, salam Nusantara. Beredar video orang yang sedang sholat di tengah jalan di media sosial. Dia sholat tak hanya di tengah jalan, tapi juga di tengah-tengah zebra cross, tempat orang nyebrang jalan. Video itu membuat heboh jagat dunia maya, tak jelas kapan dan di mana kejadiannya. Tapi orang yang sholat itu jelas mengganggu lalu lintas karena terjadi di waktu jam sibuk. Dan juga orang yang mau menyeberang jalan melalui zebra cross terhalangi. Tak jelas apa niat dan motif orang itu sholat di tengah jalan di saat jam-jam sibuk. Bisa jadi dia mengalami gangguan kejiwaan karena bagi orang yang waras tidak mungkin menunaikan sholat di jalan raya. Tapi fenomena sholat di jalan raya, trotoar, bahkan mengaji di trotoar dan menguasai bangku-bangku taman dan jalan sering kita saksikan di negeri ini akhir-akhir ini. Salat dan mengaji sebagai bagian dari demo politik, bukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pola kadrun-kadrun yang mudah ditemukan. Salat di lapangan, di jalanan, tapi menjadikan masjid sebagai arena reuni politik dan kampanye politik. Reuni 212 diadakan di Masjid Atin di area Taman Mini. Pendukung Anies bagi-bagi pamflet politik dukungan pada Anies di masjid. Dukungan politik untuk Anies juga ditandatangani di masjid di Aceh. Tapi masa mereka sering mempertontonkan sholat di jalanan, mengaji di jalanan. Sholat di jalanan sudah jelas hukumnya, yakni dilarang. Dalam fikih hukum Islam, larangan itu dari level makruh harusnya dihindari, perkara yang dibenci hingga level haram. Sholat di jalanan dilarang karena mengganggu pengguna jalan, juga tidak bisa menghadirkan kehusyuan dalam sholat. Kita sholat saja mencari tempat yang tenang dan kondisi yang sunyi agar bisa khusyuk. Bagaimana bisa sholat khusyuk kalau dibunyikan klakson, mobil, motor, dan bisa ditabrak mobil? Level haram sholat di jalan kalau sudah membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Nyebrang sembarangan saja sudah beresiko, apalagi ini sholat sambil berdiri di tengah jalan, di waktu jam-jam sibuk. Islam juga isinya bukan cuma sholat, apalagi atas nama sholat kemudian mengganggu hak-hak pengguna jalan. Ada sabda Nabi menyingkirkan duri atau penghalang di jalan sebagai bagian dari cabang keimanan. Imatatul adza anit thoriq. Ada sabda Nabi yang meminta para sahabat jangan duduk-duduk nongkrong-nongkrong di jalanan. Iyakum wal julusa fit turuqat. Maksudnya karena mengganggu hak-hak pengguna jalan. Namun saat sahabat merespon kalau harus nongkrong di jalan, Nabi pun memberikan arahan agar memberikan hak-hak pengguna jalan. Fa'tut tariqa haqqahu. Menurut saya kalau orang sudah mengaji dengan benar, mempelajari ajaran-ajaran Islam yang agung, yang tak hanya berisi soal ibadah ritual saja, tapi juga akhlak-akhlak yang baik, maka tidak mungkin mengganggu hak-hak pengguna jalan dengan atas nama agama. Apalagi sampai menggunakan agama untuk melakukan intimidasi, diskriminasi, bahkan kekerasan dan terorisme. Penggunaan agama sebagai bahan politik, sebagai bahan kampanye, ini yang menjadi masalah dan biang utamanya.
Ritual keagamaan dijadikan sebagai materi demo, dijadikan sebagai bagian dari pertunjukan jalanan. Karena itu, kita akan menemukan sholat berjamaah sebagai bagian dari demo politik, mengaji Al-Quran sebagai bagian dari demo politik. Namanya demo dan pertunjukan, maka akan ada durasinya, bukan selamanya. Jangan-jangan hanya mengaji waktu demo saja. Sholat waktu demo saja. Demo selesai, ya sudah selesai semuanya. Saya pernah tinggal lama di Mesir. Biasa menemukan fenomena orang yang duduk di transportasi publik, mau di bis, di halte, di kereta, sambil baca Al-Quran, walaupun mereka harus berdiri. Tapi ini fenomena yang lumrah dan bagian dari budaya, bukan sebagai demo politik seperti yang pernah terjadi di beberapa kota di Indonesia. Ngaji bertumpuk-tumpuk di trotoar, di jalanan, setelah itu selesai. Agama akan efektif apabila bergerak melalui jalur budaya. Nilai-nilai agama yang sudah terinternalisasi dalam diri pemeluknya, maka akan terekspresikan secara nyata dan menyejukkan. Tentu saja akan berbeda apabila agama itu hanya jadi modus kampanye. Akan tampak fenomena yang norak, mengganggu, bahkan menakutkan. Fenomena agama yang bergerak melalui budaya seperti garam. Ia melebur, tak tampak tapi terasa. Agama sebagai bagian dari kampanye politik seperti gincu. Ia tampak tapi bisa norak. Semoga kita bisa terus menghayati agama kita dengan penuh keyakinan yang tinggi, sekaligus tetap sadar diri untuk terus berbagi dengan orang lain dan menghormati orang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.